Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai proyek keahlian teknologi sehari-hari. Selamat menyaksikan. Ada 3 pembahasan di dalam materi yang akan kami paparkan. Yang pertama mengenai sumber daya yang dapat membantu dalam mengelola teknologi informasi. Yang kedua, membeli dan mendapatkan software demi keamanan komputer. Dan yang terakhir, ada pentingnya email. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai sumber daya teknologi informasi. Yuk kita simak. Dalam sumber daya teknologi informasi, terdapat yang disebut dengan sistem operasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi komputer itu? Sistem operasi komputer merupakan perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan operating system atau biasa disingkat dengan OS. Secara umum, sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Memori komputer dalam hal ini yaitu hard disk, bukan memori RAM, yaitu pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel, suatu sistem operasi. Selanjutnya, ada pun fungsi dari sistem operasi komputer. Apa sih fungsi sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa adanya hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika ada beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer inilah yang akan mengatur pada jadwal yang tepat sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan sehingga tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Microsoft Windows. Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Microsoft Windows ini. Karena Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Mungkin beberapa orang ada yang tidak terlalu menyukai Windows, tapi semua orang mengakui bahwa luasnya penggunaan sistem operasi ini dalam aplikasi bisnis. Hampir semua manajer atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows pada karirnya. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak sekali perubahan pada kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Sistem operasi Windows yang baru masuk untuk PC adalah Windows XP. Microsoft telah mengumumkan bahwa sistem operasi berikutnya adalah Vista, yang diluncurkan pada tahun 2006. Perlu dicatat bahwa Microsoft Office bukanlah sistem operasi, melainkan sekelompok program aplikasi peranti lunak yang mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Sistem operasi Windows XP terdiri dari atas edisi profesional dan home. Namun, fitur yang dibutuhkan dalam proyek ini dari kedua edisi itu sama. Perlu diketahui bahwa Microsoft mengeluarkan paket-paket layanan untuk sistem operasinya.
paket layanan atau service bug, sekelompok pembaruan yang memperbaiki kesalahan kode yang mempengaruhi keamanan atau efisiensi sistem operasi tersebut. Pembaruan Microsoft Windows. Seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan rancangan jenis peranti keras baru, sistem operasi harus selalu diperbaharui dan diupdate agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebuah sistem keamanan merupakan salah satu alasan untuk membarui sistem operasi. Pasti kalian akan bertanya bagaimana sih cara melakukan pembaruan Windows dan kira-kira berapa sih biayanya? Pembaharuan untuk sistem operasi Windows tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft, yaitu dengan mengklik www.microsoft.com ke penjelajahan web untuk memasuki situs web Microsoft dan pilih link Windows Update. Jangan pilih link Office Update, karena link tersebut mencari pembaharuan untuk Excel, Word, dan peranti lunak Office lain komputer Anda. Kalian juga dapat membuka peranti Internet Explorer Microsoft dan memilih perintah Tools yang diikuti dengan subperintah Windows Update. Umumnya, kalian sebaiknya mengakses situs web Microsoft dan memeriksa pembaruan sistem operasi setidaknya sebulan sekali jika kalian belum memperbarui sistem operasi Windows pada komputer kalian. Kebanyakan orang menggunakan pilihan Express untuk mendapatkan pembaharuan karena mereka hanya mengkhawatirkan tentang pembaharuan keamanan. Keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer. Komputer atau dalam bahasa Inggris Computer Security atau dikenal juga dengan sebutan Cyber Security atau IT Security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer Security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai pelindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Selanjutnya ada sistem keamanan komputer. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Penerapan computer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang lain yang tidak berwenang. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Computer security akan membahas dua hal penting, yaitu ancaman atau threats dan kelemahan sistem atau vulnerability. Keamanan komputer memberikan persyaratan terhadap komputer yang berbeda dari kebanyakan persyaratan sistem, karena seringkali berbentuk pembatasan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan komputer. Hal ini membuat keamanan komputer menjadi lebih menantang karena sudah cukup sulit untuk membuat program komputer melakukan segala apa yang sudah dirancang untuk dilakukan dengan benar. Persyaratan negatif juga sukar untuk dipenuhi dan membutuhkan pengujian mendalam untuk verifikasinya, yang tidak praktis bagi kebanyakan program komputer. Keamanan komputer memberikan strategi teknis untuk mengubah persyaratan negatif menjadi aturan positif yang dapat ditegakkan. Pendekatan yang umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan komputer antara lain adalah dengan membatasi akses fisik terhadap komputer, menerapkan mekanisme pada perangkat keras dan sistem operasi untuk keamanan komputer, serta membuat strategi pemrograman untuk menghasilkan program komputer yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada peranti lunak dan aplikasi. Pengertian peranti lunak dan aplikasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan peranti lunak aplikasi? Peranti lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolahan kata, lembar kerja, dan pemutar media.
Peranti lunak aplikasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu program aplikasi dan yang kedua ada program paket yang akan dibahas selanjutnya. Yang dimaksud dengan program aplikasi adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Jika sistem operasi komputer, misalnya Windows, berfungsi untuk melakukan operasi dasar, program aplikasi tertentu bisa kita tambahkan atau install untuk melengkapi kemampuan sistem operasi komputer untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti program gaji pada suatu perusahaan, maka program ini hanya digunakan oleh bagian keuangan saja, tidak dapat digunakan oleh departemen yang lain. Biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang programmer komputer yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan seseorang atau lembaga atau perusahaan guna keperluan internnya. Yang kedua, ada program paket. Program paket merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software, host maupun langsung bawaan dari sistem operasi. Program paket seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, Macromedia Studio, OpenOffice, dan lain-lain adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan, seperti Miss Office, dapat digunakan oleh Departemen Keuangan untuk membuat nota atau bagian administrasi untuk membuat suatu penawaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian software atau perangkat lunak. Di sini kita akan membahas mengenai mengetahui sumber-sumber di mana kita dapat membeli software atau mendapatkannya secara gratis demi keamanan komputer. Selanjutnya pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Sekarang kita masuk ke bagian macam-macam software, yaitu ada program aplikasi atau application software. Nah, itu tuh terdiri dari word processing processor atau pengolah kata, program database, program spreadsheet, program CAD atau computer aided design, dan program layout artikel. Nah, di word processing processor atau pengolah kata itu tuh ada terdiri dari WordStar Professional, Word Perfect, dan SwiftWriter. Nah, selanjutnya itu yang di program database, yaitu ada DBase, ada Fox Pro, dan Microsoft Access. Nah, selanjutnya itu ada di program spreadsheet, yaitu ada Lotus 123, Microsoft Excel, Quattro, dan Supercheck. Nah, selanjutnya itu ada program CAD atau Computer Aided Design, yaitu ada Auto CAD, Pro Design, CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Selanjutnya itu ada program layout artikel atau publisher, yaitu ada PicMaker, Venture, Harvard Publisher, dan Newmaster. Selanjutnya yaitu fungsi software. Yang pertama itu ada software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir adalah mengidentifikasi program.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai di mana kita bisa mendapatkan software secara resmi dan legal. Mungkin kita bisa menemukan software yang kita cari di mana saja, tetapi apakah kita yakin dengan apa yang kita download di situs tersebut? Amankah situs tersebut dari spyware, bloatware, atau bahkan software gadungan? Untuk itu, kami akan memberikan tempat download software terbaru yang aman digunakan dan tentunya legal. Yang pertama itu ada download.com, yang kedua ada filehippo.com, yang ketiga ada Znet Download, ada Softpedia, ada Tukos.com, ada Freeware Files, ada MajorGeeks, ada Snapfile.com, ada File Cluster, dan yang terakhir ada Gear Download. Yang terakhir yaitu di mana kita harus membeli software asli atau original. Di Indonesia banyak retail yang menyediakan software original. Jika ingin membeli, bisa membelinya di situs-situs website resmi yang menjual software asli atau original dengan harga yang murah. Kita akan mendapatkan lisensi full dan mendapatkan update selamanya, daripada kita menggunakan produk crack yang berisiko tinggi. Contoh retail resmi yang terpercaya dalam penjualan software original seperti CV General Sulosindo. Apa yang kita dapatkan jika kita membeli software original di CV General Solusindo? Ketika kita membeli software original atau asli di CV General Solusindo, maka kita akan mendapatkan DVD dan serial number yang bisa diaktifkan melalui internet seperti Windows 10 atau Windows 8, di mana Anda bisa mengaktifkan melalui internet seperti internet dan telepon. Segera setelah aktif, maka kita bisa segera mendapatkan update terbaru yang tersedia. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai email. Jadi, email merupakan surat yang pengirimannya menggunakan sarana elektronik, yaitu dengan jaringan internet. Dengan surat elektronik atau email, seseorang dapat mengirim naskah, teks, gambar, atau bahkan mengirim aplikasi atau file kepada seseorang yang tentunya juga memiliki email dalam waktu yang sangat singkat. Karena email ini menggunakan jaringan internet, maka alamatnya pun akan menyesuaikan dengan penyedia layanan internet. Contoh penyedia layanan email adalah Yahoo, juga Google. Selanjutnya ada fungsi email. Ada beberapa fungsi dari email, yaitu yang pertama menjadi media komunikasi, yang kedua menjadi media pengiriman, selanjutnya media promosi, media informasi, membuat blog atau website, juga yang terakhir sebagai sosial media. Selanjutnya pembahasan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan email. Ada beberapa kelebihan juga kekurangan dalam penggunaan email, yaitu kelebihannya dapat mengirim file, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, mudah, terdapat fasilitas multiple send, dan yang terakhir biayanya lebih murah karena menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, kekurangannya adalah kita harus online, terus tidak bisa kirim paket atau barang, tidak connect ke internet, maka kita tidak akan tahu bahwa email yang kita kirim sudah dibalas atau belum. Kita harus ingat username dan password, dan yang terakhir, ladang virus bagi yang tidak mengerti tentang bagaimana penggunaannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.